Baik Bang Habib, mohon izin bukan masuk ngeprank ya Bang ya. Tadi Bang ya. Kali ini kena. Respect abangku. Ini untuk ini 2 bulan Bang, 2 bulan Ya. cukup tidak untuk kemudian mengubah persepsi orang agar tidak golput? Jadi lebih dari cukup. Yang pertama perlu kita komunikasi dengan rakyat ya, berdiskusi dengan rakyat. Kita jelaskan bahwa sistem hukum kita ini sebetulnya salah satu yang terbaik di dunia. Sistem regulasi hukum di bidang pilkada. Kenapa? 3 kategori orang bisa maju. Ya. Lewat partai politik di parlemen, apakah satu partai atau koalisi, lewat partai politik di luar parlemen, dan lewat jalur perseorangan. Bahkan orang yang nggak punya partai, nggak ada urusan dengan partai, bisa maju, bisa daftar, ya kan? Dan ini kan ada di di Pilgub DKI. Nah, mungkin sosialisasi persoalan ini belum seluruhnya sampai ke grassroots, ke masyarakat, sehingga seolah-olah ada situasi di mana partai politik men-setting, ya kan ya, mengedepankan kepentingannya sendiri sehingga menutup kemungkinan yang tadi dibilang teman dari Perludem, tokoh-tokoh yang mendapat atensi dari publik untuk bisa maju. Jadi semua orang bisa maju, ya. Kalau dia mau maju lewat partai politik ya dia bisa maju jadi kader, ya kan. Kalau mau maju perseorangan ya bisa disiapkan. Ya, jadi berpolitik itu juga kita nggak boleh malas, gitu kan ya. Memaksakan, menggantungkan nasib kita ke institusi lain. Nah, itu tidak bisa seperti. Yang kedua, kita melihat ya tiga paslon ini sebetulnya nggak ada yang kaleng-kaleng. Apakah Pak Ridwan Kamil, apakah Pak Pram, apakah Pak Dharma. Tiga-tiganya ini jagoan dalam komunikasi. Jangan salah loh, ya. Nah, tapi walaupun begitu saya harus katakan bahwa yang karakteristiknya model komunikasi paling mirip dengan Pak Anies memang Pak Ridwan Kamil, ya kan ya. Tapi Pak Pram juga punya kelebihan ya. Dia pejabat publik lama loh, di DPR lama, di kementerian lama ya. Dan dia memang orang politik, orang partai politik yang tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan rakyat. Pak Dharma walaupun polisi bukan polisi biasa. Ya kan ya? Dia punya kanal YouTube dan lain sebagainya, banyak orang terkesima dengan pola pikirnya. Komunikatif ya. Pola pikirnya. Jadi 3 orang ini kalau diberikan kesempatan, jangankan 2 bulan Pak, ya kan ya, seminggu aja disuruh kampanye, saya pikir ini pasti bisa mengubah. Ya, jadi suara yang tadinya ke tiang listrik itu pasti akan ketampung. Iya. Saya yakin deh tiang listrik pasti dapat 0% gitu. Baik, 0% kalau dari Bang Habib optimis. Kalau dari Bang Saidiman ini melihatnya kira-kira butuh waktu lama tidak yang tadinya golput akhirnya memilih dari 3 kandidat itu? Saya kira karakter pemilih Jakarta ini lumayan unik karena di sini adalah umumnya penduduknya relatif lebih kritis. Misalnya tingkat pendidikan SLTA sampai perguruan tinggi itu sekitar 68% warga Jakarta, karena itu relatif kritis. Dan pemilih yang kritis itu punya karakter yang spesifik. Mereka lebih cenderung, bisa jadi mereka lebih rasional dalam pengertian kalau kemudian mereka merasa bahwa datang ke TPS dengan tidak datang ke TPS hasilnya sama saja, boleh jadi mereka tidak datang. Dan kan ada kondisi semacam itu, di survei-survei ada 3 calon yang paling atas dan yang maju hanya 1, yang lainnya adalah di bawah. Bisa jadi publik di Jakarta yang kritis ini menganggap ini sudah selesai. Apa yang butuh publik Jakarta dengar agar kemudian mereka berpindah gitu lah, agar bisa yakin? Ya tentu saja itu perlu ada keyakinan bahwa suara mereka berharga. Kalau mereka datang ke TPS mungkin ada perubahan yang bisa dilakukan. Katakanlah misalnya Pak Pramono Anung kan di dalam survei masih di bawah, belum terdeteksi. Tetapi kalau berhasil melakukan konsolidasi yang relatif cepat dan efektif, misalnya membangun komunikasi dengan pemilih Jakarta dari sisi etnisitas, kan di Jakarta ini 64% itu terdiri dari suku Jawa dan suku Betawi. Mungkin bisa, kalau itu bisa didekati secara efektif oleh PDI Perjuangan yang selama ini menjadi basisnya di Jakarta. Sunda nggak banyak ya? Kan Sunda sekitar 14%. Jadi sebenarnya masih ada peluang sebetulnya ya. Kalau kita sajikan ke publik bahwa ini masih ada pertarungan yang bisa terjadi, masih mungkin kompetitif kalau dilihat dari aspek sosiologis tadi. Bisa jadi ini bisa membangun minat dari warga. Kalau dari segi umur, klasifikasi kayak seperti Gen Z? Dari sisi umur 40 tahun ke bawah itu sekitar 55%,
Kalau kita ukurannya 45 tahun ke atas itu ke bawah itu sekitar 65%, cukup besar sebenarnya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari komposisi calon-calon yang ada sekarang, ini kan dari sisi umur kan tidak langsung mewakili. Baik. Tapi mungkin kita akan lihat dari sisi gagasan, Ya. Programnya apa? kelompok milenial dan Gen Z ini kan punya Baik. aspirasi tertentu ya. Mereka misalnya punya perhatian khusus kepada persoalan tenaga kerja, pekerjaan, lapangan Pendidikan, pekerjaan. Kemudian juga punya perhatian pada isu-isu yang lebih besar, isu kebebasan, isu demokrasi, isu Baik. lingkungan itu juga menjadi Baik, perhatian mereka. saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko, bagaimana nih Bang Ciko kalau dari PDI Perjuangan, bagaimana caranya supaya angka-angka golput ini bisa menjadi PR dan bisa dikerjakan gitu, tuntaskan. Apalagi juga kita sempat mendengar statement dari Mas Pram yang mengatakan bahwa dari Gen Z ini tidak mengenal sosok dari Pramono Anung begitu, Bang Ciko. Tapi kan dia tidak maju sendirian ya. Ada sosok Rano Karno yang saya meyakini di atas 60 atau 70% masyarakat Jakarta lintas usia pasti mengenal. Dan mudah-mudahan Bang Rano semangatnya seperti dia sampaikan, dia sangat semangat. Dan ini kita lihat nanti di lapangan, kalau bisa turun 10-12 titik bersama Mas Pram, tentunya akan lebih memudahkan untuk mengenalkan sosok Mas Pramono Anung. Dan juga mengingatkan masyarakat tentang sosok Rano Karno yang asli anak Jakarta, dalam tanda kutip lahir di Kemayoran, besar dari keluarga sederhana, kemudian sukses di bidang seni dan juga di dunia politik. Jadi kalau kita bicara tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Habib soal bukan kaleng-kaleng, betul, memang semua calon ini bukan kaleng-kaleng. Mas Pram itu sudah pernah 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI, pernah jadi pimpinan Dewan, sekretaris kabinet. Begitu juga Bang Dul atau Rano Karno yang pernah jadi wakil bupati, pernah jadi wakil gubernur, kemudian gubernur dalam waktu yang sebentar, dan juga sekarang anggota DPR RI. Jadi selain mereka mumpuni, punya kompetensi, tentunya kami cukup dimudahkan karena ada Bang Rano Karno dan juga ada mesin politik, ada mesin partai kami yang sudah teruji, terbukti, yang selalu memenangkan kontestasi pileg, kalau tidak di nomor 1, di nomor 2 di DKI Jakarta. Dan dalam waktu singkat saya rasa di era yang kita bisa menggunakan sosial media secara masif, tidak akan sulit. Bahkan tadi juga sudah disampaikan, bisa aja dalam seminggu semua, termasuk juga kandidat kami, insya Allah dapat memperkenalkan diri ke masyarakat. Namun kembali lagi, tadi disampaikan oleh Bung Saidiman, memang masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang terdidik. Nah, jadi akan ada strategi-strategi apa yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau kita melihat dari kata-kata terdidik tadi, tentunya gagasan dan juga kompetensi, pengalaman, rekam jejak sangat dikedepankan. Dan mudah-mudahan kami memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Seru loh, pagi-pagi ini pada optimis loh, keren loh. Bagus. Kita coba minta terakhir dari Bang Fadli terkait kondisi ini, potensi tingginya golput. Apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh partai politik, tokoh-tokoh yang maju ini untuk bisa meyakinkan bahwa golput itu jangan dilakukan gitu. Pilihlah salurkan hak suaranya begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka ini? Ya, pertama untuk teman-teman Bang Fadli, silakan. politik dan untuk teman-teman yang terlibat dalam proses pencalonan ya, dalam proses pilkada ini, PR-nya adalah meyakinkan publik bahwa mereka khususnya untuk DKI Jakarta, mereka punya peta masalah masyarakat dan di DKI Jakarta, dan mereka punya solusi untuk peta masalah dan problem-problem yang dihadapi oleh warga DKI Jakarta. Soal tata kota, soal kebersihan, soal banjir, soal kemacetan, soal pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mesti dikomunikasikan kepada masyarakat. Mereka menguasai peta masalahnya, mereka kemudian bisa menjawab, dan mereka punya komitmen yang rasional untuk menjalankan itu. Itu yang menurut saya menjadi PR bagi teman-teman kepada publik, khususnya masyarakat Jakarta. Dan yang kedua, bagi pemilih Jakarta, golput tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Bahwa publiknya memilih atau tidak memilih, misalnya nanti dengan tidak datang ke TPS, pejabat publik yang akan dipilih melalui proses pilkada itu nanti akan ada. Karena pilkadanya akan berjalan, akan ada pejabat publik yang dipilih melalui proses pilkada di 27 November nanti, yang itu nanti akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, dan itu akan berdampak kepada kehidupan publik dan masyarakat Jakarta 5 tahun ke depan. Maka akan jauh lebih baik menurut saya untuk datang ke TPS,
Justru sebelum datang ke TPS mereka punya ruang dan kesempatan untuk berdialog, menagih komitmen, menanyakan gagasan dan isi kepala calon, dan mereka punya program apa. Itu yang akan jauh lebih efektif dilakukan menurut saya dibanding memilih tiang listrik ya. Baik, terima kasih Bang Fadli, terima kasih juga ya untuk semuanya Bang Habib, terima kasih Bang Saidiman, terima kasih Bang Ciko, terima sudah kasih memberikan Bang pandangannya. Kalau menurut saya sih PR tidak hanya di partai politik tapi juga di masyarakat. Karena untuk mencari kecocokan itu tidak selamanya ditemukan, tapi harus diupayakan. Kitanya juga harus nyari nih begitu loh, jangan diem aja ya nggak sih? Dilihat-lihat dulu ya yang mana dipilih, kemudian akhirnya milih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Kita tentu juga masih akan terus menghadirkan mengenai syarat-syarat dari Pilkada Serentak 2024 ini. Salah satunya adalah tes kesehatan yang dilakukan di sejumlah daerah. Tadi kita sudah menginformasikan di Jakarta dan juga di Bandung. Nanti kami akan segera kembali usai jeda.